Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Priyatno SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua jurusan PGSD pada Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 53 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu memohon kepada Allah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bisa lancar, anak-anak sekalian mudah menerimanya. Silakan, Julian. Udah mulai. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak cek dulu kehadiran kalian. Silakan nanti tunjuk tangannya ya Bapak. Panggil namanya. Andriansa Hadir. Harta Dinata, Hadir. Asifa Putri, Hadir. Caca Sabila, Hadir. Damara Azelia, Hadir. Dimas Ramdhani, Hadir. Indah Anggreni. Hadir. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir semua dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu daur hidup, kupu-kupu dan belalang. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai rantai makanan. Dalam peristiwa rantai makanan itu terjadi makan dan dimakan. Contohnya kemarin kita belajar mengenai tumbuh-tumbuhan padi yang dimakan ulat dan tikus. Padi makan tikus makan ulat, makan padi, ulat makan tikus. Kemudian tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, tadi juga ada ulat memakan padi, tapi ulat dimakan ayam. Ayam dimakan elang. Nah, itu terjadinya peristiwa atau rangkai makan dan dimakan itu demi kelangsungan kehidupan makhluk hidup itu tersendiri. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai daur hidup atau metamorfosis kupu-kupu dan belalang. Apa nak? Kupu-kupu dan belalang itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, ini gambar apa nak? Gambar apa? Kepompong. Kepompong ini adalah perkembangan daripada daur hidup kupu-kupu. Nah, ini adalah kepompong. Kepompong atau daur hidup kupu-kupu itu tidak langsung menjadi kepompong, tapi pertama kupu-kupu itu berupa telur. Setelah telur berubah menjadi ular.
Setelah ulat berubah menjadi kepompong. Ini gambar kepompong. Nah kemudian setelah kepompong dia berubah menjadi apa? Oh, nah itulah daur hidup daripada kupu-kupu, disebut juga daur hidup metamorfosis sempurna. Tujuan kita belajar mengenai metamorfosis atau daur hidup daripada kupu-kupu dan belalang itu adalah nanti setelah kita buat skemanya daur hidup kupu-kupu dan belalang, nanti kalian bisa mengamati dan membandingkan. Nah sekarang Bapak kasih contoh perkembangan mengenai kehidupan atau daur hidup daripada kupu-kupu. Kalian pernah lihat kupu-kupu? Pernah. Ingat di mana kupu-kupu itu? Di bunga. Di mana lagi? Di daun. Di mana lagi? Di rumput dan lain sebagainya. Cantik nggak kupu-kupu itu? Nah, yang kalian lihat itu adalah kupu-kupu dewasa yang sudah bisa terbang. Nah, kupu-kupu itu tidak langsung terbang seperti itu. Pertumbuhannya dimulai dari apa dulu? Telur, ulat, kupu-kupu. Jadi biar mudah minimalnya apa? Mengingatnya telur ulat, kepompong, kupu-kupu. Diulang. Telur ulat, tidak salah lagi kalau sudah ada hafal. Nah, perputarannya pertama kupu-kupu dewasa itu bertelur dulu. Bertelur, kemudian menetas menjadi apa? Ulat. Lalu setelah ulat menjadi apa? Kepompong. Terus apa lagi setelah itu? Kupu-kupu dewasa. Perjalanannya kupu-kupu dewasa itu bertelur di atas daun atau di dahan. Tahu kan kupu-kupu? Nah, setelah bertelur beberapa minggu ia menetas menjadi ulat. Setelah menjadi ulat ia menjadi kepompong. Dalam masa kepompong inilah tumbuh nanti bulu atau sayapnya. Setelah beberapa minggu, kepompong ini menetas menjadi kupu-kupu yang mempunyai sayap dan bisa terbang. Itu mengenai daur hidup kupu-kupu. Nah, kalau belalang, dia berbeda lagi. Daur hidup belalang itu berbeda dengan daur hidup daripada kupu-kupu. Nah, kalau kupu-kupu dia dari telur berubah menjadi ulat, kemudian kepompong baru jadi kupu-kupu. Tetapi kalau belalang, dia pertama apa dulu? Telur dulu. Setelah bertelur dia berubah menjadi belalang muda. Setelah itu dia menjadi belalang dewasa. Bagus. Belalang dewasa. Biar kalian tidak mudah lupa dan diingat terus, sudah Bapak siapkan 2 amplop. Silakan nanti kalian maju per kelompoknya. Salah satu maju mewakili daripada teman-temannya. Ini ada amplop kupu-kupu. Bapak sudah siapkan gambarnya. Silakan kalian nanti menempelkan urutannya dari nomor 1, mulai dari telur, kemudian habis telur apa? Ulat, terus ini gambarnya Bapak acak taruh di atas meja. Silakan perwakilan dari kelompok 1 dulu.
untuk menempelkannya. Silakan. Maju nak. Ayo ini, silakan. Yang pertama itu apa? Ya, ini alat tempelnya buat dicucuk, tempel di situ nanti. Yang pertama itu apa? Pilih di sini. Ya, coba ambil, tempel di nomor 1. Sebelah sini lah, sebelah sini. Sebelah sini. Ini disebut apa tadi? Telur kupu-kupu. Silakan duduk di kelompok 2. Silakan selanjutnya habis bertelur kupu-kupu itu berubah menjadi apa? Silakan Tasya maju. Habis telur, setelah telur dia berubah menjadi apa? Iya, silakan dimasukkan di situ, ditempel gambarnya. Betul anak-anak? Betul. Kemudian dari kelompok 3 silakan Mary. Silakan setelah ulat kepompong menjadi apa? Kupu-kupu berubah menjadi apa? Ini apa anak yang ditempel teman kalian ini? Kepompong. Setelah kepompong apalagi? Silakan Raka. Setelah kepompong dia berubah menjadi apa? Betul apa nak? Betul. Silakan duduk. Tolong diingat, ini adalah daur hidup atau metamorfosis daripada hewan apa ini? Kupu-kupu. Nah, lihat ini adalah telur kupu-kupu. Setelah beberapa minggu, telur ini menetas menjadi apa? Menjadi ulat. Ulat ini juga berkembang dalam beberapa minggu menjadi apa lagi? Kepompong. Setelah kepompong, dia akan berubah menjadi apa? Kupu yang cantik dan bisa terbang. Nah, selanjutnya ini adalah daur hidup kupu-kupu. Sekarang kita belajar mengenai daur hidup daripada belalangnya. Seperti tadi yang belum mendapat giliran di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini sudah Bapak siapkan gambar daripada daur hidup belalang. Silakan. Pertama itu apa dulu, kemudian setelah beberapa minggu berubah menjadi apa? Silakan perwakilannya dari kelompok 1 maju dulu. Julian silakan. Silakan ditempel di bagian ini. Pertama apa dulu? Iya, ini alatnya. Silakan ditempel. Bagus. Apa ini anak-anak? Telur belalang. Silakan Sironati maju. Setelah telur apa lagi? Ini Bapak sudah persiapkan. Iya. Alatnya ini. Betul apa enggak? Betul. Nah, perhatikan anak, ini adalah telur daripada belalang. Ini adalah belalang muda. Setelah belalang ini silakan Nanda maju. Pertumbuhan selanjutnya setelah belalang adalah apa? Betul apa enggak anak? Betul. Iya, tadi sudah kita Bapak sampaikan pertumbuhan atau daur hidup dari belalang adalah
telur, kemudian apa ini? Dalam muda. Kemudian berubah menjadi ya, pinter. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Kak. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Bagus, tepuk tangan dulu buat temannya. Ada pertanyaan lagi sebelum Bapak menjawab punya teman kalian? Saya Pak. Apa nak? Apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Ya, tepuk tangan juga, bagus sekali. Pertanyaan teman kalian cukup bagus. Kenapa? Mungkin kalian baca di sini metamorfosis sempurna dan ini ada metamorfosis tidak sempurna. Yang pertanyaan teman kalian tadi adalah metamorfosis itu apa? Metamorfosis itu adalah perubahan pertumbuhan dari suatu hewan semenjak ia menetas. Apa maksudnya Pak? Hewan itu menetas, berubah menjadi ulat, berubah menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu, itu disebut metamorfosis. Nah, ada lagi satu lagi pertanyaan teman kalian, apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna itu adalah perkembangan pertumbuhan hewan semenjak ia dilahirkan berbeda daripada hewan yang lain. Bapak kasih contoh seperti hewan kupu-kupu. Dia menetas, dia bertelur dulu. Setelah bertelur, dia tidak langsung berubah menjadi kupu-kupu. Tapi begitu bertelur, dia menetas menjadi apa dulu? Menjadi ulat. Setelah ulat berubah menjadi kepompong. Nah, sementara bentuk dewasanya seperti ini. Nah, ini disebut metamorfosis sempurna. Contoh daripada metamorfosis tidak sempurna adalah seperti belalang, kemudian jangkrik, dan lain sebagainya. Belalang telurnya seperti ini. Begitu menetas, dia sama dengan belalang dewasa, tetapi dia belum mempunyai sayap. Nah, itu keterangan daripada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, bagus sekali. Anak sekalian, setelah kalian mempraktekkan urutan-urutan daripada daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang, silakan sebentar lagi sudah Bapak siapkan per kelompoknya membuat tugas lembar kerja peserta didik, yaitu kalian membuat skema. Ini sudah Bapak siapkan gambar jangkrik. Nah, yang kedua adalah gambar daripada kodok. Ini lembar kerja kalian, silakan amplop ini kalian buka, di per kelompoknya silakan kalian nanti menempelkan gambar tersebut. Silakan kelompok 2, itu ada gambarnya dibuka. Kemudian silakan di kelompok 1 ulang-ulang aja ya. Ulang buka coba dibuka dulu amplopnya. Silakan ditempel di sini ya. Silakan jangan rebutan, jangan rebutan. Silakan ditempel di kelompok 2. Sudah dibuka. Dia hanya ini kata apa Pak? Jangkrik. Jangkrik. Salahnya ini yang kalian apa? Kata. Salah ya. Ini gambar ininya. Silakan tempel di situ. Nah, untuk kelompok 2 silakan. Nah, ini kok kupu-kupu. Nah, jangkrik. Pelan-pelan aja, silakan ditempel. Teman yang lain menempel.
Pelan-pelan, nggak pakai ribut. Jangkrik mudanya. Nah, ini ada. Ada. Itu hasil kerja daripada kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah selesai? Ya, bagus sekali. Anak-anak sekalian, kalian sudah mengerjakan tugas diskusi kalian. Nah, sekarang silakan di kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ingin membacakan hasil diskusi tentang daur hidup kata. Yang pertama ada telur, yang kedua ada kecebong, ketiga ada kecebong berkaki, yang keempat adalah kata dewasa. Apa sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang membedakan dengan metamorfosis yang tidak sempurna? Karena sejak ia menetas langsung terlihat sama dengan dibakar. Nah, tepuk dulu. Terima kasih anak-anak telah mempresentasikan hasil diskusinya, dan terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah bertanya. Sekarang silakan duduk kembali. Silakan duduk di sini. Bapak ingin menjelaskan atau menguatkan lagi tentang pertanyaan daripada kelompok 1 mengenai hasil diskusi daripada kelompok 2, yaitu mengenai daur hidup atau metamorfosis daripada kata. Tadi kawan kalian sudah menjelaskan bahwa metamorfosis kata termasuk metamorfosis sempurna. Karena apa? Dia sedari telur kemudian menetas, berkembang lagi, tidak langsung sama dengan induknya. Itu disebut metamorfosis sempurna. Pertama dia menetas dari telurnya dulu, kemudian berubah menjadi kecebong, kemudian berubah menjadi kecebong berkaki, dan berubah menjadi kata dewasa. Nah, terima kasih atas hasil kerjanya. Nah, sekalian, kalian tadi sudah mengamati, mempelajari tentang daur hidup kupu-kupu, kemudian daur hidup kata, daur hidup daripada jangkrik, kemudian belalang. Nah, kalian tadi sudah memperhatikan dengan seksama. Sekarang ini ada lembar kerja kalian atau lembar soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Ini masing-masing, nak ya, bukan per kelompok. Silakan dikerjakan, baca dulu baik-baik. Ya, nama pendek aja.
Ya, anak-anak sekalian, silakan dikumpul hasil kerjanya. Sini. Pelan-pelan aja. Sudah selesai semua? Nah, terima kasih kalian sudah menyelesaikan soal-soal. Nah, sekarang kalian sudah selesai, pelajaran kita hari ini selesai. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini, terjadinya daur hidup atau metamorfosis dari hewan-hewan tersebut adalah untuk kelangsungan hidup atau lestarinya kehidupan makhluk hidup atau hewan tersebut. Jadi itu kesimpulannya kita pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, untuk tindak lanjutnya silakan minggu depan kalian membuat skema seperti yang Bapak sampaikan ini atau yang kalian kerjakan ini, skema mengenai daur hidup daripada nyamuk. Tahu nyamuk? Nah, kalian nanti silakan bawa tugas kalian minggu depan mengenai daur hidup daripada nyamuk. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kendala dari awal kita belajar sampai terakhir. Dalam hal ini rasa syukur kita kepada Allah. Silakan kita sama-sama berdoa dulu. Silakan Julian untuk memimpin doanya. Ya. Sudah selesai. Nah, siap. Alhamdulillah. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.